Biasanya itu kalau yang pelatihan-pelatihan usaha itu, mereka itu hanya diselenggarakannya itu mungkin sekali Hmm. atau mungkin paling lama pun 2 kali atau mungkin biasanya sekali dalam kurun waktu entah Hmm. mungkin 3 hari Hmm. atau 5 hari Hmm. gitu. Nah, setelah itu selesai mungkin dapat sertifikat, habis itu sudah nggak ada kelanjutannya Oh, nggak gitu. sustain ya. Nggak sustainable atau berkelanjutan. Kembali lagi ke pemberdayaan UMKM. Iya. Jadi saya juga masih mencatat ibu menyasar keluarga Hmm. dan istrinya sebagai second mesin Iya. kedua. Iya. Terus kemudian terkait membuat branding atau membuat packaging itu kan nggak bisa hanya sekali diajari. Oke, ditanyain gimana Bu sudah bisa? Oh, pasti ngomong oh iya bisa, kadang masih ada bingung Mending itu. nggak bisa. Tapi Kak Wani ngomong izin ngono ya. Terus akhirnya kelas ditutup Ya, selesai. selesai. Ngono. Ya, saya selalu senang melihat anak-anak muda tampil di panggung kekuasaan, apalagi yang tokoh atau tamu saya kali ini, Mas Fuad Bernardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa tahun yang lalu ya kita pernah masih di Karang Taruna waktu itu, Mas Fuad ya. Ya, Ya, masih di Karang Taruna sebelum jadi anggota dewan. Jadi beliau ini aktivis dan kuliahnya di UTS. ya. Ya. SMA-nya dulu di SMA 5. SMA 5. Oke, ya Surabaya. jadi ya arek Surabaya dan dapilnya juga Surabaya Ya. Dari PDI Perjuangan. dari PDI Perjuangan. Iya. Jadi Mas Fuad ini kan ya mungkin belum banyak yang tahu bahwa beliau adalah anak tokoh besar ya, Bu Tri Risma Harini dan banyak legasi yang ditinggalkan. Tapi hari ini memang kita mau bicara soal itu. Ya, kita mau bicara soal itu. Ya. Untuk apa ya? Bahwa sebenarnya kan diskusi masalah UMKM ini kan banyak. Tetapi yang fokus konkret ini ya kita belum banyak menemukan. Nah, salah satunya mungkin yang dirintis Ibu Risma itu yang dengan program pahlawan ekonomi. Mungkin gitu, Mas Fuad. Kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi sebenarnya gini, Anda kok moro-moro jadi anggota dewan dulu ceritanya gimana? Iya, jadi memang kan ceritanya, memang kan awalnya saya itu kan setelah lulus itu kan memang basicnya itu kan pengusaha. Kita membuat usaha, terus kemudian memang pada saat itu Bu Risma memang saat menjadi wali kota Surabaya, di mana memang ketika saat Bu Risma menjadi wali kota dan saya memang fokus juga di usaha, saya pun itu juga seringkali itu kita juga membuat kegiatan ataupun program-program sosial. Bahkan ya kita ini juga bukan pejabat pada saat itu, itu juga sering dimintai tolong oleh masyarakat, ya mulai pendidikan, kesehatan, atau mungkin bahkan juga terkait ketenaga kerjaan, sosial dan lain-lain. Itu sering juga banyak masyarakat itu yang meminta tolong kepada saya gitu. Bentuknya apa itu Mas waktu itu Mas? Oh, wis macam-macam. Jadi kalau misalnya sekolah itu kayak dulu itu, kalau sekarang kan namanya SPMB ya. Dulu namanya PPDB. Waktu di eranya Bu Risma, karena waktu itu Bu Risma itu pingin setiap anak Surabaya itu harus bersekolah dan gratis. Dan gratis. Akhirnya itu kan banyak sekali itu yang warga Surabaya itu menggantungkan terutama orang tuanya. Jadi kalau zaman saya itu waktu sekolah itu saya dulu tuh ngurus sendiri untuk masuk daftar sekolah ke sekolah negeri. Iya, makanya akhirnya waktu daftar di SMA Negeri 5 itu saya dulu daftar di W. Itu. Kalau sekarang aku sih bingung wong tua nih. Iya. Bedanya di situ. Dan waktu itu ya sering banyak sekali orang tua itu yang minta tolong ke kami gitu. Karena memang saat itu Bu Risma itu membuka dengan bebas ya. Akhirnya memang
yang mendaftar masuk di sekolah negeri itu jumlahnya juga banyak waktu itu. Dan ya itu salah satunya kalau pendidikan. Terus kalau kesehatan itu lebih kepada advokasi warga yang memang ketika ada kesulitan di rumah sakit pemerintah, terutama punyanya Pemkot Surabaya, baik mungkin di Suwandi ataupun PDH itu. Terus ya tenaga kerjaan itu ya terkait bagaimana membantu advokasi untuk pelatihan itu, dan sosial ya warga-warga yang membutuhkan bantuan lah itu. Padahal saat itu masih di usaha dan memang waktu itu belum menjadi kader dari PDI Perjuangan. Kemudian saya waktu itu menjadi bergabung karena memang saya melihat PDI Perjuangan itu memang partai yang terus konsisten membantu masyarakat ideologinya, bahkan pada saat di dalam pemerintahan atau punya kekuasaan itu juga konsisten untuk fokusnya itu membantu masyarakat. Akhirnya tahun 2018 saya itu terdaftar sebagai 2016 ya? 2018. Oh 18 sorry. 18 terdaftar sebagai di KDA PDI Perjuangan, dan pada saat itu saya memang diminta untuk 2019 itu nyalek aslinya awalnya itu. Terus ternyata oleh Bu Risma itu tidak dikehendaki karena kenapa? Karena beliau tidak pingin, karena beliau wali kota pada saat itu, terus saya itu nyalon, akhirnya mendapatkan benefit seperti itu. Takut konflik of interest lah, katakan konflik kepentingan gitu. Akhirnya memang baru di 5 tahun selanjutnya 2024 itu saya waktu itu diminta oleh DPC Surabaya untuk eranya siapa itu? Sudah Adi Sutaryono. Kalau wali kotanya sudah Pak Caeri. Enggak, ketua DPC-nya sudah Adi Sutaryono. Adi Sutaryono, ketua DPC, dan waktu itu juga ketua DPR. Oke. Diminta penugasan menjadi nyalek di provinsi, dapilnya Surabaya, dan ya alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat bisa terpilih. Yang mana memang pada saat kampanye saya sama sekali tidak dibantu kampanye oleh Bu Risma. Gitu. Bu Risma di Jakarta waktu itu. Iya, dan jadi Bu Risma menteri juga jadi menteri. Jadi memang saya enggak dibantu kampanye oleh Ibu. Jadi memang itu yang mendukung saya itu karena memang banyak yang memang para pendukung konstituen saya dan memang banyak yang ingin agar saya bisa melanjutkan pengabdian yang dulunya memang benar-benar sosial, memang masuk di pemerintahan gitu ceritanya. Istilahnya berkompetisi bebas bener ya. Iya, jadi enggak pakai namanya Bu Risma. Dan Anda tidak memakai, saya lihat balionya tidak juga memakai nama-nama Bu Risma juga. Enggak, jadi kan memang kan waktu itu kan kita bikin baliho kan kita menonjolkan yang pastinya Bu Mega sebagai ketua umum, kemudian saat itu calon presidennya dan calon wakil presiden kami Ganjar Mahfud itu. Anda ini termasuk legislator termuda PDIP. Ada yang lebih muda lagi? Kalau di fraksi paling muda. Di fraksi PDI Perjuangan termuda, tetapi kalau secara keseluruhan di DPRD Jawa Timur masih ada yang lebih muda. Oh, maksudnya keseluruhan yang di daerah Jawa Timur, iya, se-Jawa Timur masih ada. Muda lagi ya? Masih ada yang baru. Mau lulus kuliah pun sudah jadi anggota DPR. Wih, di salah satu fraksi partai lain. Iya. Oke lah. Jadi kita tahu Mas Fuad ini kan seorang aktivis ya. Saya ikuti perjalanan Anda di beberapa segmen kehidupan dan saya lihat memang ya hampir sama lah. Mungkin ya nurun yang on the spot ke masyarakat gitu kan. Kita lihat Anda juga masuk ke situ, dan saya kira sebagai anak muda ya ini nggak banyak loh. Jujur aja, anak muda yang jadi legislator itu nggak banyak. Hitung aja. Ayo, Jawa Timur misalkan. Jadi Anda termasuk ya mungkin bagian yang spesial itu untuk mendapat panggung kekuasaan hari ini. Baik, Mas. Saya tak panggil Mas, saya biar enak lebih ya. Kita bicara tentang UMKM, pemberdayaan UMKM. Isu yang seksi, media pun kalau mengcover UMKM itu kan juga sangat banyak dan coverage-nya banyak. Nah, tapi saya mungkin lebih fokus apa yang dikembangkan oleh Bu Risma dalam hal ini, yang karena itu tidak hanya di Surabaya, memang asalnya dari Surabaya,
tapi kemudian menjadi menasional, bahkan beberapa kali menjadi perhatian internasional tentang program pahlawan ekonomi. Mungkin Mas bisa cerita dulu untuk kita berdiskusi. Ya, Ya. Jadi memang program pahlawan ekonomi ini sebenarnya itu mirip dengan program-program pemerintah pada umumnya terkait pelatihan usaha gitu. Nah, yang membedakan dengan program-program pemerintah pada umumnya, biasanya itu kalau yang pelatihan-pelatihan usaha itu mereka itu hanya diselenggarakannya itu mungkin sekali atau mungkin paling lama pun 2 kali atau mungkin biasanya sekali dalam kurun waktu entah mungkin 3 hari atau 5 hari gitu. Nah, setelah itu selesai mungkin dapat sertifikat, habis itu sudah tidak ada kelanjutannya. Tidak sustain ya. Tidak sustainable atau berkelanjutan. Padahal yang namanya sebuah program UMKM ataupun para pelaku UMKM baik yang sudah punya usaha atau yang baru mulai punya usaha itu mereka itu tetap perlu pendampingan secara rutin, secara berkelanjutan. Karena kenapa? Ya yang namanya para pelaku usaha, baik yang sudah maupun ataupun yang mau jalan, mereka itu kan tetap butuh pendampingan. Ibaratnya mungkin mau diajarkan terkait legalitasnya, perizinannya. Kalau hanya sekali, mari ngono sekali beres itu, habis itu nanti kelanjutannya seperti apa? Mereka nggak diajari, akan mandek ataupun nggak ngerti. Terus ataupun yang lain seperti kayak packaging, branding. Kalau hanya sekali saja dan tidak ada kelanjutannya, nanti biasanya itu nggak akan bisa berkembang atau sudah berhenti saja seperti itu. Padahal itu ya sebenarnya kan yang diharapkan oleh para pelaku UMKM. Jadi ada pendampingan secara terus-menerus. Nah, itu yang saya melihat itu yang istimewanya program pahlawan ekonomi dibanding program pelatihan-pelatihan usaha pada umumnya. Gitu. Karena kenapa ada keberlanjutannya? Karena program pelatihan pahlawan ekonomi itu kan diselenggarakan secara rutin. Dulu waktu Bu Risma menjadi wali kota itu kan setiap Sabtu Minggu itu ada. Kebetulan salah satu tempat di kota Surabaya di tengah kota itu. Nah itu kan secara rutin diadakan di sana sehingga para pelaku UMKM itu mereka itu mempunyai wadah, mempunyai program di mana mereka itu bisa ikut secara rutin. Pokoknya yang penting gelem menyisipkan waktu, meluangkan waktu, ambek yo bondo transport buat ke sana, itu bisa menimba ilmu di sana. Dan di situ kan juga ada kelas-kelasnya macam-macam, mulai kelas yang memang baru mempunyai usaha dasar, atau yang dia sudah punya usaha tapi butuh pengembangan, butuh branding, butuh packaging, ataupun yang memang dia itu sudah punya keahlian-keahlian tertentu tapi ingin dikembangkan usahanya. Jadi semacam inkubasi Mas waktu ya. Kayak apa ya? Kayak tempat yang memang itu setiap Sabtu Minggu menggelar pelatihan ya berarti. Benar. Gitu ya. Ya macam-macam berarti kan. Iya, macam-macam kan di situ kan ada mungkin ada kuliner, ada handicraft, ada mungkin kerajinan tangan ataupun yang lain ataupun mungkin ya terkait apa jasa dan lain-lain ya. Itu kan macam-macam ya itu ya. Dan itu menariknya mulai tahun 2010 sudah hampir 10 tahun waktu itu kalau nggak salah. Bertahannya itu. Nah, bahkan kan lanjut memang saat Bu Risma menjadi Menteri Sosial dibuat dikembangkan dan kembangkan menjadi nasional dan efeknya memang dirasakan banyak sekali para pelaku UMKM baik yang baru mulai ataupun yang dia sudah jalan itu makin berkembang usahanya. Kalau nggak salah itu ada di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat itu ada yang dia itu angkringannya itu karena dulunya itu dia itu penerima PKH program keluarga harapan. Jadi itu adalah program dari Kementerian Sosial yang memang sampai sekarang itu di mana memang yang menjadi sasaran dari pahlawan ekonomi karena memang tingkatnya nasional menjadi pahlawan ekonomi nasional atau singkatannya PENA itu adalah para penerima PKH ataupun itu. BPNT bantuan pangan non tunai itu yang mana memang mereka dari keluarga tidak mampu dan di PKH tadi itu ada beberapa kelompok-kelompok ataupun warga itu yang ikut PENA tersebut itu adalah salah satunya itu di Lombok tadi itu dia membuat jualan angkringan karena memang pintar masak dan sekarang itu terakhir itu sebelum Bu Risma Purna sebagai Menteri Sosial sudah berkembang angkringannya sehingga hampir mendapatkan omsetnya itu
sebulan itu 100 juta. Wah, itu lebih itu 100 bisa, juta? ya bulan. Wah. Nah, ya akhirnya sudah Om- bisa keluar graduasi sebagai Jadi penerima tidak PKH. menerima PKH lagi. Sudah enggak, Wih. karena memang sudah sejahtera. Ya, Itu yang saya salah maksud, satu wujud program konkret atau yang sukses dari pahlawan ekonomi. Iya. Jadi mengentaskan, tapi bukan hanya mengajari mereka menerima bantuan aja. Iya, tapi jadi memang itu ini kan yang sulit harapannya itu kan sebenarnya itu kan untuk apa sih pemerintah hadir? Karena pemerintah hadir itu nggak cuma hanya bagi-bagi bansos atau bantuan sosial, tapi bagaimana pemerintah itu bisa menjembatani atau memfasilitasi kebutuhan masyarakat, menstimulus sehingga nanti masyarakat itu mampu tergerak, mampu berkembang. Kayak tadi pagi saya juga hadir dengan kelompok tani, di mana memang kelompok tani tersebut itu mereka sudah jalan. Kelompok tani? Kelompok tani Di Surabaya masuk Surabaya tani? Ada. Iya? Kebetulan di daerah Sukolilo, Surabaya Timur, di mana memang kelompok tani tersebut itu sudah jalan untuk mengelola sawah begitu. Berapa luasnya, Mas? Luasnya itu ada yang mereka satu tempat itu 3 hektar, ada yang satu tempatnya lainnya itu 11 hektaran. Gitu. 11 hektar? Ya. Nah, mereka selama ini itu pengelolaannya itu setahun itu hanya sekali panen. Nah, kemudian lagi coba didorong agar bagaimana setahun itu bisa 2 kali panen. Nah, caranya bagaimana? Itu perlu semacam tumpang sari alat begitu untuk mencacah sawah. Jadi ketika pada saat sawahnya itu lahannya itu sudah panen, kering, nah itu pada saat kan kering itu. Nah, itu perlu kayak digemburkan lagi unsur haranya. Nah, itu kalau pakai manual itu prosesnya bisa 1-2 bulan. Nah, kalau pakai alat pencacah sawahnya itu pembajak sawahnya itu bisa dalam harian sehingga nanti itu lahannya sudah siap tanam lagi. Berarti butuh teknologinya ya. Nah, itu kebetulan kemarin kelompok taninya sudah mengajukan pokir atau pokok pikiran ke saya dan insya Allah semoga di tahun depannya bisa realisasi sehingga targetnya setahun bisa 2 kali atau bahkan 3 kali panen bisa realisasi. Karena harapannya apa? Kalau dengan bantuan pemerintah ini mereka bisa meningkatkan jumlah panennya, maka nanti kan mereka ini kan bisa lebih sejahtera. Dan harapannya apa? Karena stigma masyarakat kan selama ini kan kalau bertani itu nggak sejahtera. Nah, saya ingin nanti mereka ini jadi prototipe. Kalau bisa sampai 2-3 kali panen, mereka bisa sejahtera, bahkan bisa beli kendaraan, bisa beli mobil. Kan ini kan bisa dicontoh untuk di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Ada role modelnya yang bisa dilihat. Ada role modelnya sehingga nanti itu anak-anak muda saat ini ya di Jawa Timur itu apalagi yang lulusannya ilmu pertanian itu ya benar balik lagi tetap di pertanian, jangan akhirnya kerja di kantor entah di swasta atau pemerintah itu. Ya udah jadi wartawan bareng ya. Nah, jadi wartawan juga kan. Makanya kan ya kan sajane kan gak nyambung kan. Eman, padahal kenapa? Kalau kita berbicara Pak Presiden, Pak Prabowo itu menyampaikan kunci bangsa ini sukses adalah ketahanan pangannya. Makanya kan beliau itu kan gencar untuk bagaimana ketahanan pangan untuk di Indonesia itu benar-benar direalisasikan. Apalagi kan juga Bu Gubernur kan juga menyampaikan kalau Jawa Timur ini kan surplus terkait untuk berasnya. Tetapi kalau misalnya yang menjadi pelaku petaninya ini anak-anak mudanya nggak ada yang mau lah, terus yang menunjukkan ini siapa? Gitu. Makanya kan harus dibuat suatu ekosistem pertanian itu menguntungkan sehingga banyak yang mau tertarik gabung di sana. Iya, saya kira. Tapi Sukolilo berarti ya? Iya. Berapa, Mas? Kalau setiap panen dapat berapa? Kalau sekali panen itu yang katanya yang 3 hektaran bisa sampai 11 tonan. Lumayan ya. Ya, saya baru tahu soalnya nggak pernah ke sana juga. Iya, kalau Surabaya memang sudah nggak sebanyak kayak daerah Surabaya Barat. Kalau Surabaya Barat masih lumayan. Masih lumayan, tapi di daerah Sukolilo kan dekat laut kan. Karena sudah gabung dengan daerah perumahan, terus kalau yang pesisirnya kan banyak tambaknya. Ya, oke, menarik gitu. Kembali lagi ke pemberdayaan UMKM. Jadi saya juga masih mencatat ibu menyasar keluarga dan istrinya sebagai second mesin kedua. Gimana Mas menjelaskan waktu itu? Iya, jadi kan begini, memang itu kan pemikirannya Bu Risma pada saat itu tuh beliau itu punya pikiran kan. Ya kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada bapak, ibu, misalnya anaknya itu entah 1 atau 2 atau bahkan mungkin biasanya kalau nggak ikut KB itu sampai 5 itu juga ada. Bahkan itu ada juga karena mereka itu memanfaatkan celahnya program pemerintah. PKH itu kan
yang maksimal ditanggung itu 4 sampai ada guyonan itu sampai ada yang bikin anaknya 4 juga Pas. supaya itu tetap diterima dalam bantuan PKH juga. Oh gitu ya. Nah, dalam satu keluarga itu kan pasti misalnya anaknya 2 atau 3 gitu ya. Terkadang itu kan mungkin bapaknya sudah punya pekerjaan begitu. Tetapi terkadang itu pekerjaan bapaknya itu belum bisa mengcover atau mencukupi semua kebutuhan keluarganya dalam sebulan gitu. Maka bagaimana caranya? Bukan bapaknya lagi harus mencari pekerjaan lain karena ya pasti juga sulit, waktunya juga suka sulit itu. Akhirnya bagaimana caranya? Ya mengaktifkan mesin yang kedua atau second mesin tadi itu, yang mana mesin ekonomi yang mana berada di tangannya ibunya atau istrinya. Yang mana memang kebanyakan keluarga-keluarga itu ibunya atau istrinya itu mayoritas itu adalah ibu rumah tangga. Itu yang memang banyak waktu, pertama itu juga sambil ngurus anak-anaknya, antar jemput anak ataupun mungkin banyak kegiatan mungkin ya masak dan lain-lain, dan masih banyak waktu luang. Begitu. Nah, ini yang dimanfaatkan, dimaksimalkan. Karena waktu luangnya itu yang ibaratnya itu pemikiran Bu Risma timbang mak-mak iku ngibah gosip itu ya. Jadi lebih baik itu dimaksimalkan, mereka itu dicarikan kira-kira senengnya itu apa untuk usahanya gitu ya. Ataupun mungkin pengen punya keahlian apa sehingga nanti difasilitasi sehingga punya keahlian tersebut sehingga bisa membuat dia jadi nilai tambah lagi gitu. Ada memang pengalaman dan kebetulan saya juga pernah, jadi kita itu punya dulu itu komunitas penjahit yang konveksi karena memang ada koperasinya itu juga, yang mana kita pernah itu membina hampir sekitar 100 penjahit itu. Dan itu juga termasuk di pahlawan ekonomi juga ikut bergabung itu. Ketika awalnya itu memang awalnya dia itu ibu rumah tangga, terus kemudian ikut pahlawan ekonomi, terus akhirnya dia ikut pelatihan menjahit, terus akhirnya ini dari nol, bisa menjahit, kemudian akhirnya mulai terima orderan. Nah, istimewanya kalau penjahit itu mereka itu bisa terima orderannya pun di rumah. Jadi mereka itu yang penting ada alat jahitnya itu di rumah, mereka bisa bekerja sambil juga mengawasi anak-anaknya, keluarganya. Dan ternyata pada saat permintaan kayak seragam ataupun yang lainnya meningkat, mereka juga mendapatkan keuntungan. Bahkan akhirnya yang awalnya pendapatannya itu di bawah UMR karena makin banyak, bahkan mereka itu juga mampu mengatur itu supaya bisa mainnya itu jumlahnya itu borongan dan jumlahnya banyak, sehingga akhirnya pendapatannya itu bisa di atas UMR. Dan beberapa penjahit ini yang memang masuk dalam penerima bansos baik PKH atau PNT itu sudah graduasi. Ya udah nggak terima lagi berarti. Sudah nggak terima bantuan lagi karena mereka pendapatannya ketika disurvei sudah di atas UMR. Tahun berapa itu, Mas? Ya itu pada 2003 saat sebelum COVID sama ya. Oh, sebelum 2019 berarti ya. 2019 2020 itu pas COVID juga itu. Yang nol jadi terampil itu kan butuh treatment. Nah, itu berarti pendampingannya tidak berhenti di situ. Iya, tidak berhenti kan pendampingannya, terus jalan. Makanya kan kayak kelasnya pahlawan ekonomi kan terus rutin diadakan hari Sabtu atau Minggu. Kemudian bahkan kan juga ada kelas yang online lewat sosial media kan juga ada. Ya, saya juga udah lihat itu di online. Iya, karena yang namanya untuk program apalagi untuk UMKM itu nggak bisa memang hanya sekali saja. Dan itu memang yang saya lihat itu yang agak miss itu dari program pemerintah itu seringkali itu benar maksudnya itu bagus bikin pelatihan usaha untuk para masyarakat, untuk pelaku UMKM apa-apa. Tapi itu hanya yang penting kayak proyek sekali jalan selesai pembagian sertifikat mari gitu. Tapi tidak ada pendampingan lagi itu. Padahal itu yang diperlukan oleh para pelaku UMKM gitu. Kayak yang namanya ngurus perizinan itu kan kadang itu mereka nggak bisa legalitas. Itu kan itu membantu sekali, Mas. Nggak bisa hanya sekali tok mari terus ikut. Karena kan nanti kan tiba-tiba ada yang kurang, harus ngurus izin lagi gitu. Terus kemudian terkait membuat branding atau membuat packaging itu kan nggak bisa hanya sekali diajari
Oke, ditanyain, gimana Bu sudah bisa? Oh, pasti ngomong oh iya bisa, kadang masih ada yang bingung Mana itu. nggak bisa. Tapi Kak Wani ngomong isin ngono ya. Terus akhirnya kelas ditutup Iya, selesai. selesai. Ngono. Lah sing bingungnya ki akhirnya iku kok bingung terus aku ya apa terus akhirnya? Nah. Akhirnya nggak jalan, nggak lanjut. Gitu. Padahal Ya, sebenarnya memang itu harus perlu anu ada ya. pendampingan yang secara rutin. Itu Ya, dilakukan. kali-kalitas dan yang penting lagi ada itu tidak ada program uang di depan, artinya harus dikasih bantuan dulu. Iya, Nggak ada itu. heeh. Tapi karena peralatan disediakan, Iya, misalkan dibantu. kayak tadi. Iya, Karena orang ya nggak menyebut semua, kalau dibantu dulu. Uang ini Dibantu biasa nih uang. katut Katut, iya, nyicil. iya buat bayar apa cicilan mekar gitu-gitu. Ya itu yang kemudian berarti tidak ada uang di depan, Iya. tapi bantuan Di alat, bantuan program dan alat, itu yang menjadi penting. Iya. gitu. Jadi Termasuk yang untuk itu. menjadi stimulus, menjadi semangat Betul, begitu. betul. Karena sebenarnya itu ya kalau kita berbicara itu nggak ada ya namanya itu orang miskin gitu. Adanya itu adanya orang yang malas atau mau berusaha. Wah, gitu. ini keren. Mm-mm. Ya ada bikin males atau mau berusaha. Iya. Iya, karena memang ya kesempatan itu kan juga tergantung ikhtiarnya Iya, juga ikhtiarnya. Sebenarnya peluang itu ada, tinggal bagaimana kita itu mau mencari dan mau memanfaatkan. Saya lihat itu berapa banyak tuh ratusan atau mungkin Itu ribuan ya yang jumlah sudah pelaku UMKM yang tergabung di Pahlawan Ekonomi 7 ribuan ada. ke 7 ribuan dan sudah banyak yang jualan kue yang sampai miliaran itu kan. Oh iya, itu siapa nyebut merek itu Bu Dia Cookies. Oke, ya. Dia jualannya Yang itu di kan di dekat Blauran kampung itu ya? daerah Kampung Maspati itu. Blauran Mas, ya Allah, Ketandan. Ya, kalau nggak salah Ketandan ya. Itu sekarang ada arah ke iya itu ibu itu ya kan ya, saya lihat Itu ya. salah satu program ataupun pelaku UMKM yang sukses. Jadi memang dia itu awalnya jualan kuenya itu kan ya di sana di rumahnya itu, Di rumah, terus betul. kemudian ikut Pahlawan Ekonomi, diajari cara branding, packaging produknya sehingga mempunyai nilai jual yang mahal, terus akhirnya dipraktekkan dan kemudian dipraktekkan di produk itunya, bahkan juga akhirnya mendapatkan ilmu jualan secara online, produknya bisa dijual secara online meledak. yang akhirnya meledak. Iya. Dan terakhir itu sampai sekarang omsetnya itu sebulan bisa miliaran, bahkan berapa kali Punya itu toko. sering punya Toko toko baru. juga dan tempat dan istimewa lagi karena UMKM itu kalau makin berkembang kita itu bisa memberikan efek ke masyarakat sekitar. Dalam artian apa? Bisa membantu mengurangi pengangguran. Iya. Akhirnya apa? Tetangga-tetangganya diajak bekerja. Betul. Tadi ada 20-an lah Iya, tangga itu yang akhirnya bisa bekerja. Iya, bahkan Mendapatkan katanya penghasilan. waktu kalau berapa kali itu sering ditelepon sama Bu Risma itu ya apa namanya mau beli rumah, beli mobil Dan ngono-ngono tidak terus. mau kredit. Iya. Yang saya baca itu ya, tidak mau kredit Pak, cash. Ya, semua cash semua. Makanya kan luar biasa itu. Itu berarti sih namanya wong sugih temenan itu. Sugih temenan. Iya. Lo Dan saya ini aja ibu apa namanya kalau Si mau ono kembang kredit usaha ya? sono kredit kok sono utang Dia kok. nggak mau. Bisa dicek LKPN saya. Enggak ada sedikit lagi. Setiap kali diwawancarai media, dia selalu menyebut Bu Risma itu. Orang yang menjadi Gitu bagian ya? penting dalam hidupnya. Iya, Sehingga usahanya sekarang menjadi gila dulu. Miliaran itu Pak. Iya. Gila. Padahal di kampung ya kan yang tidak kita bisa pikiri ya berarti kan di program itu juga ditemukan uniknya apa ya, di kampung nggak apa-apa tapi kalau unik pasti diparani orang kan gitu kan. Iya. Nah salah satu strategi Pahlawan Ekonomi kayaknya seperti itu. Iya, ya kan karena tadi seperti saya sampaikan tadi itu juga ndak ada yang ndak bisa. Mau yang Betul. penting itu orang itu manusia siapapun itu Iya, kalau iya. dia mau berusaha mau biar sih insya Allah pasti ada jalannya. Tapi kalau ya males maunya itu hanya menerima bantuan terus pokoknya jaga ngono ya nggak akan berkembang. Betul. Ya rasanya spirit itu harus terus dinyalakan Digelorakan, ya. iya, harus gelorakan dipunyai, untuk, iya. teman-teman. Nah, sekarang kan begini Mas. Ini pemerintah sekarang. Anda sekarang di sebagai legislator anggota DPRD. Apa yang perlu dilakukan pemerintah hari ini untuk ya
bisa lah mengangkat atau mendorong kesejahteraan pelaku usaha ini? Ya sebenarnya kan pastinya kan begini, pelaku UMKM itu kalau saya melihat di Jawa Timur itu jumlahnya banyak. Itu sebenarnya banyak jumlahnya itu. Karena kenapa? Gampangannya aja kita ndak perlu ya lihat kayak di Surabaya itu lek nang pinggir-pinggir dalan itu lek bengi itu ada yang jualan rombongan itu udah penyetan atau mungkin makanan-makanan yang lain itu kan jumlahnya sebenarnya banyak kan. Tetapi kan memang yang menjadi masalah itu kan kebanyakan usaha-usaha itu kan mereka tidak punya izin atau legalitasnya. Nah, sehingga akhirnya kenapa? Sehingga akhirnya itu jumlah UMKM secara nyata itu entah di Jawa Timur atau di Indonesia itu kadang masih belum jelas itu jumlahnya berapa. Datanya belum clear berarti? Datanya belum clear itu. Nah itu kan memang yang harus didorong oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa benar-benar jemput bola mendata para pelaku UMKM ini. Sebetulnya kadang itu ada yang takut juga para pelaku UMKM kalau didata. Aku misalnya ditarget pajak apa yang lain-lain. Atau mungkin ngurus izin itu semua itu ada biayanya. Ya. Padahal sebenarnya kalau ngurus kayak NIB, legalitas untuk yang halal dan lain-lain itu semua bisa diurus secara mudah, secara online dan gratis. Gratis? Itu kan kebetulan kan memang mitra saya di DPRD itu juga dengan DPM PTSP, perizinan untuk satu pintu. Nah, itu kan memang menjadi concern supaya para pelaku UMKM ini banyak yang didata. Supaya kenapa? Supaya nanti itu pemerintah tuh punya data yang jelas berapa sih jumlah pelaku UMKM di Indonesia, terutama Jawa Timur ini. Nah, nantinya akhirnya bisa diklasifikasikan pelaku UMKM ini kondisinya seperti apa. Apakah yang ada yang baru mulai jualan, ada yang sudah jualan tapi belum terlalu berkembang, ada mungkin yang sudah berjualan tapi dia secara produknya itu masih belum bagus, atau mungkin yang memang dia itu bingung secara penjualan online-nya seperti apa. Itu kan juga macam-macam kan. Nah, itu yang nanti bisa dibuatkan program seperti kayak pahlawan ekonomi, nanti akan dilakukan pendampingan secara rutin. Sehingga akhirnya goalnya mereka ini para pelaku UMKM ini bisa makin berkembang usaha. Anda melihat proaktif nggak pemerintah provinsi hari ini? Iya, tetap perlu harus nanti didorong ya dalam hal ini eksekutifnya ya. Betul. Makanya kan kami ya mendorong di DPRD Jawa Timur terutama di Komisi C ini agar semakin intensif lah. Makanya itu kan akhirnya dinas juga berkoordinasi dengan kami dengan dewan itu agar makin banyak program-program kayak semacam sosialisasi ataupun memang benar-benar pengawalan pelatihan UMKM yang secara rutin itu supaya apa? Supaya nanti itu mereka itu para pelaku UMKM ini baik yang baru maupun yang masih berkembang itu mereka ada pendampingan. Jadi nggak cuma hanya sekali seperti saya tadi sebutkan sekali terus mari beres menutup. Itu kata kuncinya di situ memang harus memperpastikan bahwa itu sustain dan ini data itu. Ya kan kalau dengan data itu kan berarti bisa bergerak ini yang sudah mapan, ini yang belum, benar. Ini yang kan harus gitu. Iya, karena memang menjadi pelaku usaha, terutama memang UMKM itu memang gimana ya, ilmu yang dipelajari itu banyak gitu. Kalau misalnya kita itu awalnya itu jualannya itu kita harus pelajari tentang produk kita, cara ngolahnya, beli bahan bakunya di mana, terus itu nanti ketika sudah jadi produk, nanti kita harus belajar lagi gimana cara membuat produknya itu kemasannya baik. Packaging ya. Packagingnya. Terus nanti mikir lagi gimana cara memasarkan produk kita, baik secara online ataupun offline. Itu supaya nanti itu menarik gitu. Pemasaran ini berarti ya. Nanti kalau sudah omsetnya lumayan engko mikirkan lagi gimana cara nanti itu terkait kita ini terkait pastinya ada perpajakan kan, itu perpajakan itu karena kan terkait ya kayak PPN dan lain-lain gitu para pelaku UMKM harus tahu, bukan yang hal yang ditakuti tapi harus tahu gitu loh, supaya kenapa? Supaya nanti itu secara penjualan ataupun secara produk itu nggak ada bermasalah karena kenapa? Ya gimana pun kan pemerintah itu kan juga hidupnya kan dari pajak karena kenapa? Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nanti kembalinya juga kembali lagi ke masyarakat jadi program. Jadi yang Anda sebut tadi berarti perlu UKM juga perlu ini yang literasi keuangan. Oh iya pasti. Karena perlu. Dia itu banyak juga yang nggak bisa mengatur ini. Iya.
terkait cash flow gitu. Cash flow, Iya, betul. cash flow terkait laporan keuangan gitu. Kadang saya tanya itu beberapa UMKM kalau kita ada sosialisasi atau apa itu, Bapak Ibu pernah menghitung enggak? Kira-kira HPP atau harga pokok produksi panjenengan itu berapa? Terus kemudian ketika dijual dengan harga segitu, itu untungnya berapa? Wah, betul. Ketika saat saya tanya seperti itu banyak sekali itu tidak pernah mikirkan hal itu. Iya. Jadi pokoknya ngerti iku sebenarnya aku dodolan payu mari ngono. Tapi kadang sering mengeluhnya kok duit saya habis ya ngono. Nah itu karena dagangan habis duitnya ya entek ngono loh. Kepake yang lain-lain. Bahkan akhirnya cenderungnya jatuhnya rugi gitu. Nah, karena kenapa? Karena literasi tentang keuangannya itu masih minim. Betul, berarti itu penting sekali. Jadi ngerti ini pokoknya dodolan sing murah, pokoknya penting payu. Padahal ternyata itu antara harga pokok produksinya dengan harga jualannya itu mega ono untungnya. Akhirnya oleh kesel tok. Dan itu banyak sekali. Banyak. Iya. Satu lagi Mas, saya menyinggung Anda menyebut tentang pasar. Ibu itu, Bu Risma itu Mas, menjadi marketing dari kepala daerah atau sosok jabat dari marketing itu kan. Kenapa harus malu kan gitu kan dia ngomong saya jualan produk UMKM. Kan harusnya pemerintah juga menggalakkan itu. Malah pejabat-pejabat mau memasarkan gitu ya. Itu kan perlu didorong untuk. Oh iya pasti. Kebetulan kan memang kita juga saya itu juga berusaha membantu para UMKM kalau memang nantinya mungkin di teman-teman masyarakat ataupun yang apapun itu yang nggak cuma hanya di dapil saya Surabaya tapi kalau se-Jawa Timur kalau memang ada yang butuh produknya itu dibantu promosi untuk konten di saya silakan Bapak nanti bisa dikirim produknya terus apa kira-kira ini captionnya seperti apa nanti tak bantu bikinkan konten supaya produknya bisa laku soalnya follower di Instagram saya, di sosial media saya juga jumlahnya lumayan bisa bantu promosi. Saya kira perlulah gerakan seperti itu untuk teman-teman Anda yang mungkin kan membantu memasarkan itu kan sangat penting. Sangat penting karena kan kenapa kok harus seperti itu? Kan itu kan sebagai salah satu bentuk kita ini support real kepada para pelaku UMKM gitu. Ya, saya kira itu catatan penting, proaktif, data clear, literasi keuangan. Itu sangat penting. Itu yang mayoritas para pelaku UMKM itu belum punya terkait literasi keuangan. Belum lagi nanti kan terkait urusan perpajakan gitu kan. Mas, apa yang harapan Anda ke depan ini sebagai seorang legislator keinginannya bagian penting untuk memberdayakan UMKM? Pastinya itu kan kita ini pengen juga nantinya itu agar membina para pelaku-pelaku UMKM terutama memang yang ada di dapil saya Kota Surabaya agar mereka ini bisa secara konsisten nanti secara rutin itu tetap bisa ngikut program-program pemerintah yang terkait UMKM dan kita juga akan berusaha untuk melakukan terus pendampingan. Nah itu harapannya biar apa? Biar para pelaku UMKM ini bisa makin berkembang. Karena kenapa? Kadang itu ada juga itu mereka itu kalau hanya diberikan sekali saja pelatihan terus nanti itu kadang itu masih bingung. Nah nanti kalau ketika bingung mau nanya ke siapa juga bingung. Makanya nanti kita akan juga buat suatu skema yang mirip juga seperti kayak pahlawan ekonomi. Kita akan juga membentuk tim supaya tim ini bantu untuk mengadvokasi para pelaku UMKM ini biar akhirnya mereka ini masih bisa berkembang gitu. Saya kira keren dan ada pendampingannya untuk itu. Jadi catatan saya nggak perlu menyimpulkan karena memang sudah sebutkan tadi beberapa poin penting contohnya juga dan saya kira apa yang Anda sampaikan ini moga-moga menjadi semacam nantinya menjadi gerakan kolektif begitu loh. Orang menjadi itu kan juga merupakan ideologi partai saya PDI Perjuangan di mana memang kan Bung Karno itu kan menyampaikan bahwa yang namanya itu kita harus berdikari secara ekonomi karena berdikari secara ekonomi. Jadi harus mandiri secara ekonomi karena kalau para masyarakat Indonesia terutama Jawa Timur atau di Kota Surabaya ini mereka tidak mandiri secara ekonomi maka nanti akan mudah untuk diombang-ambingkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan suatu kelompok atau oknum untuk berbuat hal-hal yang negatif. Saya kira itu closingnya.
Teman-teman, moga ini menjadi insight, inspirasi bagi kita dan moga-moga harapan kita bersama banyak lagi lahir pelaku KM atau yang belum berdaya menjadi berdaya, Mas. Iya, dan yang kaya menjadi lebih kaya dan bisa membantu sesama. Iya, Saya kira itu. pastinya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.